Ini adalah kasus dengan kondisi anhidramnios atau kehamilan tanpa adanya air ketuban sama sekali. Di mana kasus ini bisa terjadi bukan karena si ibu mengalami pecah ketuban, karena umumnya kalau air ketuban tidak ada, selalu pemikirannya minum yang banyak bu, minum yang banyak bu, atau khawatirnya ketuban pecah sejak awal bu. Tetapi yang perlu kita pikirkan, apakah janin yang kita periksa ini mempunyai ginjal, dan apakah ginjalnya berfungsi atau tidak. Sementara dari kasus ini tidak dijelaskan terlebih dahulu bagaimana fungsi ginjalnya bayi. Tidak dilihat apakah kandung kencing bayinya itu terisi, seperti kita biasa melihat ya kalau setiap pemeriksaan. Kita selalu melihat pertama lambung. Lambung harus terisi, saya mungkin lambungnya tidak masalah, tapi begitu air ketubannya tidak ada kan dia tidak bisa meminum lagi apa yang mau diminum kalau air ketubannya tidak ada sama sekali. Lalu ini yang menjadi fokus kita, ini bagian dari pinggang ya, karena di mana pinggang berada, disitulah ginjal harus ada. Ini saya sudah melihat beberapa saat tidak ada kandung kencing yang terisi masuk ke dalam. Jadi pertanyaan kita, di mana ginjal bayinya? Jadi ya, dugaan mengarah pada kondisi cacat bawaan berat, yaitu renal agenesis atau kondisi di mana bayi tidak mempunyai ginjal dan terjadi pada sisi kanan dan kiri. Jadi ginjal kan kita punya dua. Jika ada satu ginjal saja, bayi akan berfungsi normal, bisa berkemih normal. Ini dua-dua ginjal kita tidak melihat. Jadi pada area ginjal itu, maka pembuluh darah utama kita yaitu aorta itu akan terbelah dua ya, kiri kanan. Dia memberikan percabangan menuju ke arteri renalis atau arteri ke ginjal. Ya, seperti percabangan kiri kanan. Ini yang kita lihat, pembuluh darah aortanya lurus, sama sekali lurus tanpa ada percabangan di area yang seharusnya ginjal berada. Jadi kalau tidak ada percabangan arteri renalis, dengan sendirinya ginjal tidak mungkin bertumbuh. Jadi ini aorta abdominalis, di mana setinggi area ginjal tidak ada percabangan sama sekali menuju ke arteri renalis. Artinya arteri renalis tidak terbentuk, dengan sendirinya ginjal juga absen atau tidak terbentuk atau agenesis. Sekarang pertanyaannya, apakah ginjal masih akan mungkin terbentuk? Tidak mungkin, karena semua organ pembentukan berasal dari masa embriogenesis. Pada saat bayi pertama kali, janin embrio tercipta. Pembelahan pada saat jaringan tubuh kita membuat organ-organ seperti ginjal, itu sudah ada sejak embrio dimulai. Jadi sekarang kita mengedukasi orang tuanya, kita mau melakukan tes apa? Kita mau mencoba memberikan pemacuan kencing. Ibunya bisa kita pacu dengan minum pemacu kencing, biasa kita berikan lasik atau furosemid. Ibunya akan terkencing-kencing dalam waktu sekitar 30 menit. Kalau kita mau tes tersebut ya, bayi akan juga berkemih kalau dia ada ginjal. Itu pembuktian terakhir. Masalahnya dengan kondisi seperti ini,
apapun yang terjadi, kondisi ini sangat-sangat buruk. Kondisi yang sangat fatal seperti renal agenesis, ginjalnya tidak ada, atau bayi tanpa tempurung kepala itu bukan suatu hal yang bisa survive untuk kehidupan. Sementara dengan bayi tanpa air ketuban ibaratnya seperti tidak ada ruang gerak bagi bayi lagi. Sudah tidak ada ruang gerak, lalu kita masukkan, kita cor semen. Dia tidak akan bisa bergerak selama kehamilan ini, dan apabila posturnya kemudian tertekuk, ya dia akan tertekuk terus. Apa tulangnya tergencet, ya dia akan tergencet terus. Sementara air ketuban itu dibutuhkan, seperti ini kita lihat tali pusat. Ini tali pusatnya sudah tergencet menuju ke jalan lahir. Ya kalau tali pusat kemudian tergencet, bayi tidak akan bisa bertahan, aliran darah oksigen habis semua. Jadi ya kita edukasi pada orang tua kondisi anhidramnios dengan bayi tanpa air ketuban dan kondisi bayi tidak memiliki ginjal itu ada suatu kondisi yang sangat fatal. Dalam arti di sini kita hanya sekedar menunggu sampai kemudian bayi mungkin tidak bertahan dan IUFD atau fetal demise. Karena bayi akan tergencet dengan kondisi seperti ini, dia tidak bisa bergerak apapun. Sementara air ketuban penting untuk pematangan perkembangan paru-parunya, ya, juga dengan organ lain. Jadi ya kasus ini benar-benar kasus yang sungguh berat ya. Apalagi anak pertama yang ditunggu-tunggu ternyata kondisinya janin tidak memiliki ginjal dan tidak mungkin ginjal itu akan muncul kemudian ya. Jadi ibaratnya seperti orang sudah ginjalnya rusak, dia harus cuci darah lah. Kalau bayi kan tidak mungkin. Dari mana kita bisa mendapat donor ginjal untuk bayi? Dan ini kan sementara semuanya berada dalam kandungan si ibu ya. Ya inilah suatu kondisi kelainan kongenital bawaan berat di mana kegagalan pembentukan embrio saat membentuk organ ginjal. Jadi suatu kondisi sekarang sudah tidak ada air ketuban karena bayinya hanya bisa minum sampai akhirnya semua stok ketuban yang ada sejak awal dia masih 8 minggu itu kan habis. Dan akhirnya dia tetap berkembang karena detak jantung masih ada tersambung dengan tali pusat ibunya. Tapi kalau bayi tidak mempunyai ginjal ya itu suatu kondisi yang sangat fatal ya, letal, mematikan. Tidak mungkin bayi bisa bertahan dan kemungkinan dia bisa meninggal sewaktu-waktu dalam kandungan karena tergencet. Dan pada kehamilan berikutnya kita harus hati-hati. Ini sih tidak ada hubungan dengan kelainan genetika, bukan suatu hal yang diturunkan. Murni suatu kelainan bawaan saja dan bisa terjadi pada kondisi apapun. Tidak masalah ibunya berusia sudah tua ataupun masih muda, anak pertama keberapa. Jadi ini benar-benar murni suatu kelainan genetik yang tidak diturunkan, kelainan kongenital ya. Jadi suatu kondisi anhidramnios tanpa ginjal, jadi ginjalnya kebetulan tidak terbentuk. Ini struktur tulang belakangnya sudah terlihat skoliosis, tertekuk. Ya, ini kebetulan suatu kasus yang datang sendiri, pasiennya tidak dirujuk, jadi ingin minta pendapat saya. Ya, saya edukasi dengan pendapat yang tadi saya jelaskan pada saat pemeriksaan ini. Mudah-mudahan ya dia mendapatkan nanti kelak kehamilan yang lebih baik.